Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna wa aslamuna wa rijaluna wa ulama wa al-alimuna al-mu'minuna al-mukhlisun. Wa yaqilu min al-dinabiyyin wa qumana bi ruhihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. ومقاصد في مقاصدهم لكل نية صالحة في الدنيا والآخرة. وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل. وأن الله يجعلنا وإياكم من الخلفاء العاملين والهادين والمهتدين غير الضالين ولا المضلين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Awalika alima wa ta'lima wa tadabbura wa tadbira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa asla ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ala huda wa dalalata ala khairi ibtida'a walillahi wa maghfiratihi wa qurbihi wa kawadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrafihi wa ahalla alaina bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Suratul Insyiqaq, surat Al-Insyiqaq, halaman 2220. 2000 itu al-bain, terus 200 mi'atain 20 isyur. Berarti bahasa Arabnya gimana? Al-bain mi'atain isyur, urutannya gimana? Al-bain mi'atain wa isyur, al-bain mi'atain wa isyur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaq Makkiyatun wa hiya 25 ayatan. Utawi surat Al-Insyiqaq iku Makkiyatun bangsa Makkah umurune. Wa ya hal utawi suratul Insyiqaq iku 25 selawe kapane ayatan-ayat. Surat Al-Insyiqaq Makkiyah, berarti turunnya di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Wa khamsun wa hiya 25 ayat. Jumlah ayatnya 25. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tafaddat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Idza as-samaa'u nalikane ana apa langit. Insyaqqat pecah apa as-sama. Insyaqqat dan dipecah apa as-sama. Ketika apabila langit telah pecah. Apabila langit pecah. Wa adinat lan dadi tunduk. As-sama li rabbiha marang pengirani as-sama. Wahubat dan nyatanake opo taat sama, tunduk sama. Yang pertama apabila langit telah
terpecah belah. Dan di saat langit betul-betul tunduk patuh kepada Tuhannya. Wa idzal ardu lan nalikane ana apa bumi muddat den dawaake den ampakake den rataake apa ardu. Apabila bumi dihampar luaskan, diratakan, walaqad lan balangake apa ardu maing barang fi akan tetap ana ing dalam ardu wa ta'ala lan dadi supi apa ardu. Dan bumi melemparkan, menghancurkan isi-isinya, kemudian bumi menjadi sepi. Wa adinat lan dadi tunduk apa bumi li rabbina marang pangerane ardu wa huqqat lan nyatakake apa tunduke bumi. Ada dua ayat yang sama. Wa adinat li rabbina wa huqqat. Persis wa adinat li rabbina wa huqqat. Sudah 5 ayat dulu. Surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq itu nama surat, diambil dari bahasa insyaqqat, artinya pecah. Makna insyaqqa itu artinya pecah yang tidak biasa, bukan sengaja dipecah, tapi pecah dengan sendirinya karena sudah waktunya. Karakternya memang karakter waktunya pecah. Ada masa, ada waktu. Sudah. 5 ayat ini akan berbicara tentang ahwalu sifat yaumil qiyamah. Sifat-sifat daripada hari kiamat masih sama dengan yang dulu. Jadi ada 3 kriteria, bukan kriteria, 3 pembagian isi kandungan daripada surat Al-Insyiqaq. Yang pertama adalah ahwalu yaumil qiyamah, masih secara umum berbicara tentang kiamat. Hanya perbedaannya, kalau dulu Al-Infitor itu berbicara tentang awwalu yaumil qiyamah, ketika kiamat baru mulai. Kemudian Al-Mutaffifin berbicara tentang yang terjadi di tengah-tengah kiamat sampai akhir. Kemudian baru setelah ini Al-Insyiqaq itu berbicara tentang dari awal, tengah sampai akhir daripada kiamat. Masih tidak berbeda dengan yang lain. Kemudian yang tengah dari ayat 5, ayat 6 sampai berapa itu? 10 apa 11 itu berbicara tentang perjalanan manusia, atau istilahnya kalau bahasa sekarang the journey of human being, perjalanan manusia, perjalanan kita semua. Journey itu perjalanan, human being kita semua, Jadi sifat-sifatnya kiamat seperti apa, kemudian ketika itu kita seperti apa, posisinya harus seperti apa, dan akan menjadi seperti apa, itu urusannya manusia, perjalanannya. Baru yang terakhir berisi tentang sama akhir dari perjalanan manusia. Ini secara umum isi daripada surat Al-Insyiqaq. Udah. Idza sama'un syaqqat. Idza artinya apabila. Idza itu artinya apabila. Apabila ini merupakan adatus syarti, perangkat syarat yang secara umum ketika ada syarat pasti ada jawab. Hanya yang terjadi untuk bila untuk idza ini tidak serta merta pasti harus ada jawabnya, karena Allah bikin ayat ini idza apabila as-sama'u langit insyaqqat terpecah menjadi
terpecah. Ini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban karena ini sesuatu yang lumrah, biasa dan normal, tidak usah pakai jawaban, orang harus paham. Contoh di dalam Al-Quran ada idza, itu artinya apabila. Kemudian in itu juga apabila. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, kemudian ada fathu Makkah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah sudah datang, maka Rasulullah itu bisa membuka Makkah. Itu Fathu Makkah, Yaumul Fath, namanya hari kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, lah ini ada jawaban. Maka bertasbihlah idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Di dalam ayat ini kalau lihat tafsirnya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Afwajan, berbondong-bondong. Ketika telah tiba, datang pertolongan Allah, Rasulullah mendapatkan kemenangan, bisa membuka Makkah, maka setelah itu manusia berbondong-bondong. Di dalam tafsir ini sampai orang-orang Yaman itu dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yaman berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, mu'alaf. Maka kenapa sampai Rasulullah sampaikan ahlul Yaman araqu quluban. Orang-orang Yaman ini hatinya yang paling lembut. Hatinya hati lembut orang-orang Yaman. Maka kalau urusan iman, imanlah seperti imannya ahli Yaman. Kalau urusan bijak, bijaklah seperti bijaknya ahli. Wal hikmatu yamaniyah. Al-imanu Yaman, wal hikmatu yamaniyah. Kenapa li ahlal Yaman araqu quluban? Orang-orang ahli Yaman ini hatinya, orang-orang Yaman itu orang-orang yang hatinya lembut-lembut. Contohnya seperti ada Abu Musa Al-Asy'ari, itu salah seorang pemimpin Yaman yang menjadi saksinya Rasulullah ketika di Madinah dan tinggal bersama para sahabat yang lain seperti Abu Hurairah dan lain sebagainya, yang menempati satu tempat namanya Sufa, satu ruangan kecil di pojok daripada Masjid Nabi, Masjid Nabawi, masjid yang ada di Madinah. Ini pertama kali pesantren yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ahlul Yaman araqu quluban. Al-iman Yamanun, wal hikmatu Yamani. Jadi urusan iman, keimanan ya. Wal ilmu Yamanun. Ilmu juga orang-orang Yaman senang ngaji. Keimanan juga imannya ahli Yaman. Bijak hikmah juga Yamaniyah, orang-orang Yaman. Sudah, itu ketika idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ini ada jawaban. Apabila titik-titik, maka fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbika was, dengan banyak memuji nama Allah. Sudah. Lah, ini berbeda dengan yang kita bahas tadi. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Mana jawabannya? Tidak ada. Artinya apa? Artinya ini tidak butuh jawaban, penekanan bahwa pasti, sifatnya itu pasti. Berbeda lagi dengan in. In di dalam bahasa Arab artinya adalah in apabila, jika. Contoh,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian fasikun, orang fasik, binaba'in, membawa berita, kabar, fatabayyanu, maka klarifikasi dulu. Jangan serta-merta percaya. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, biar tidak ikut bodoh. Maka ketika kita tahu ada orang fasik memang tidak bisa dipegang mulutnya, terkenal dia suka bohong, kemudian tiba-tiba memberi informasi kepada kita sesuatu yang berupa fitnah, berupa suudzon dan lain sebagainya, jangan lekas-lekas percaya. Fatabayyanu, coba klarifikasi dulu, konfirmasi kepada sumber atau cari berita pembanding orang-orang lain, kemudian kalau bisa konfirmasi kepada yang bersangkutan, kemudian klarifikasi dan lain sebagainya. Ini in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka jawabnya adalah tabayyun, bertabayyun atau klarifikasi. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'alu wa hum fatusbihu ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Sudah. Idza sama'un syaqqat, tanpa butuh jawaban. Apabila langit sudah terpecah belah, dan ini sifatnya pasti. Kalau in itu belum. Ketika nanti menang, maka bertasbihlah. Ayat ini turun belum terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas, ayat ini turun Muhammad ketika nanti kamu mendapatkan kemenangan atas pertolongan Allah, ada yaumu, ada fathu Makkah, penaklukan Makkah, kemudian wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan, manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Islam, itu belum terjadi. Maka fasabbih, saat itu tasbihlah, tahmidlah, takbirlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah. Nah, tapi kalau apabila langit telah pecah, dan ini pasti, sifatnya pasti, maka akan berbeda dengan jika saya sudah masuk masjid ini, maka saya akan mulai ini. Itu ketika saya sudah masuk. Tapi kalau sudah baca Al-Quran, idza sama'un syaqqat, apabila langit telah pecah, ini langitnya belum pecah. Dan sifatnya pasti pecah. Nah, yang kedua, as-sama. As-sama itu artinya diambil dari kata dasar sumu. Sumu artinya tinggi, di atas. Semua yang di atas kita namanya sumu atau sama. Langit-langit namanya sama. Berbeda dengan dunia. Dunia artinya jana, rendah, di bawah. Dunia, langit, as-sama, sumu di atas, dunia di bawah. Dari kata sama ini, yang awal kata dasarnya adalah sumu, akhirnya banyak kata-kata yang menjadi derivasi kata dasar daripada sumu ini. Contohnya ismun, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun, jamaknya asma. Walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Asma, apa kaitannya nama dengan sama? Yang sama-sama kata dasar sumu, artinya adalah tinggi. Nama itu tinggi. Salah satu daripada keistimewaan manusia yang berbeda dengan makhluk selain manusia,
adalah di saat Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabiullah Adam alaihissalam dengan al-asma. Apa ayatnya? Gimana ayatnya? Di Al-Baqarah itu loh. Di Al-Baqarah gimana ayatnya? Yang mengajari Nabi Adam tentang al-asma, kemudian disuruh sampaikan kepada para malaikat tentang asma-asma itu, tentang nama-nama itu. Gimana? Saya sampai lupa. Gimana? Siapa yang hafal? Al-Baqarah awal-awal itu loh. Ya apa sih? Bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah yang berbicara tentang Nabiullah Adam. Sama-sama lupa ya itu. Salah satu kelebihan kita adalah karena kita diajari tahu tentang asma, nama-nama, termasuk asmaul husna. Coba hewan, nggak ada. Makhluk lain tidak ada. Monoton mereka semua. Salah satunya adalah karena kita diberi kelebihan, mampu berpikir. Jadi hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara pakai nalar itu namanya manusia. Al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan, tapi yang bisa berbicara karena punya akal. Maka ciri manusia adalah setiap kali dia mau ngomong harus pakai. Ono wong ngomong dhisik baru mikir, ono wong mikir dhisik baru ngomong. Biasanya ngomong dhisik baru mikir, ngomong mikir dhisik baru ngomong. Biasanya itu loh, sampean-sampean ini loh. Ngomong dhisik baru ngomong, waduh kok ngono mang aja ngomong. Padahal ciri manusia al-hayawanun natik. Itu manusia itu cirinya adalah ketika dia mau ngomong pasti pakai akal. Akal dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru akal. Biar kita disebut manusia. Apa kelebihan daripada sebutan? Al-istim itu sebutan. Apa makna sebuah nama? Maknanya banyak. Yang membedakan kita dengan yang bukan kita itu terletak pada sebutan. Contoh. Ana wong kate mangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ana sing kate mangan ora tau bismillah, sapa? Bete, sapi, mentok, kambing. Tahu bismillah dah. Hanya manusia yang ketika mau makan pakai nama bismillahirrahmanirrahim. Benar ya? Berarti katin mangan enggak ngomong bismillah, apa bedanya kita dengan mau kumpul suami istri, ada doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fil awsat. Apa doanya? Hafal betul. Oh, dunia hafal. Karena ini akan menjadi pembeda kita dengan PPT, kucing. Ayo kucing deloi, tahu nggak? Permisi dulu. Terus dungo dhisik. Terus mari kumpul, mari ngono atus gede. Atus gede tahu niatnya gimana? Nawaitul wudu alirabbil hadas. Gimana doanya? Karena ini akan menjadi pembeda kita dengan yang bukan kita. Lalu awake dhewe ana aturane terus gak manut. Ya apa bedanya? Karena al-isim asma sebutan itu penting. Kalau orang apa bedane disebut atau tidak disebut? Bukan. Kelebihan kita ada penyebutan. Maka kenapa sampai salah satu hakul waladi alal walid an yusammi. Siji wajibane wong tuwa lek duwe bayi kasih nama, jangan apalah arti sebuah penting.
Karena kita ini ketika nanti akan dibangkitkan dari kubur kita dengan nama-nama kita, kita bangga menjadi salah satu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan kita selalu senang nyebut nama Rasulullah. Penyebutan jangan dianggap nggak penting. Mau zikir, ngaji, wirid, ngomong-ngomong api, ini penting. Ini penting. Jangan dianggap nggak penting sekedar ngomong. Tapi kan tergantung niat. Iya, tergantung daripada niat, dan niat itu ada di hati. Dan yang menjadi apa namanya tukang yang menyampaikan isi hati, namanya apa? Itu adalah lisan. Jadi cermin isi hati itu adalah salah satunya apa yang keluar dari lisan kita. Di hati sini kok zikir eling Gusti Allah, mongko lisane mesti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kok atiku wesel, tiba-tiba akhirnya frontal lisane ngomong astagfirullah. Orang-orang kaget ada sesuatu yang merupakan musibah, tiba-tiba akhirnya keluar kata-kata inna, otomatis. Lah, kalau lisan tidak pernah diajak ngomong itu, bukan berarti itu yang penting hati. Iya, cermin isi hati kita adalah lisan kita. Salah satunya corong daripada isi hati kita adalah lisan kita. Jenengan percaya ya? Enggak, ketika saya bilang apa meso, contohnya meso sing biasa umum jenenge kewan, apa? Coba apa contohnya? Napa? Jangkrik. Iku isine meso. Misuhe mesti musuh, meso kasar. Coba jenengan ngomong jangkrik, nyuwun sewu kula tak meso jangkrik nggih. Iku kudu meso. Padha-padha kula tak meso rumiyin nggih jangkrik. Yo ono wong meso mesti iki atine kesel. Maka lisan ini menjadi corong isi. Hati-hati dengan lisan, jaga lisan, hifdzul lisan. Jaga lisan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong baik, ngomong mesti ndadekno atine kanca kesel, meneng iku luwih apik. Lebih selamat ketika diem, lebih selamat ketika dia tidur. Karena turune ora ganggu kanca. Tapi wis melek alamat ribut konco. Nah, berarti dia lebih baik diam. Pokoknya ketik pas waktu kait tangi, jadi ngoceh terus tak mari-mari. Mari ngoceh itu lek wis turu. Berarti gak ngoceh blas iku pun kadang tengah-tengah turu ya mau ngoceh dhewe. Yang kedua, penyebutan di samping penting yang menjadi ciri khas manusia, hayawanun natik tadi. Apa bedanya kita yang suka ngomong la ilaha illallah dengan beliau yang diajari la ilaha illallah? Bedanya mana? Sama-sama ada suaranya, sama-sama ada lafaz yang kita bisa dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah. Terus beliau akhir hidupnya la ilaha illallah, mati. Karena mari dicakot kucing kalimat ini la ilaha illallah, kira-kira mlebu swarga ndak? Hah? Kita ini loh. Awake dhewe yakin mukhlishan
min qalbi, dari hatinya, dakhala jannah. Terus sing ngoceh, sing ngomong iku beyo. Yo pasek la ilaha illallah mati. Mlebu swarga ndak? Hah? Mlebu swarga ndak? Lho kok gak yakin? Kira-kira beone mlebu swarga ndak? Ini yang membedakan kita hayawanun natik. Kita ini, punya akal, punya hati. Beo duwe akal ndak? Beo duwe hati ndak? Beo itu punya hati enggak? Yo, hati organ fisik. Lah hati perasaan punya ndak? Beo ngerti enggak nek iku ibune terus gak oleh dirabi, gak oleh dikeloni, iku dulure. Ngerti enggak? Menungso ngerti enggak? Tahu. Ngerti lah iki bojone kancaku ya ngerti. Tapi yo karepe dikudo ae. Ini yang membedakan al-insan hayawanun natik. Tadi yang saya bilang the journey of human being. Jadi inilah perjalanan kita manusia. Dan idza jahat itu salah satu perangkat apa tadi? Kalau di dalam tenses itu apa sih bahasa Inggris? Situ sih guru bahasa Inggris. Idza itu perangkat apa sih ini? Continuous sentence, enggak? Apa sih? Apa? Hah? Ya, apa? Idza itu masuk dalam apa? Ini maksudnya. Sudah. As-sama berarti penting. Dan yang dimaksud dengan as-sama di sini adalah sama'ud dunya. Artinya langitnya dunia. Langit di atas kita. Idza sama'un syaqqat, apabila langit di atas kita telah hancur lebur, insaqat, terpecah belah gak karu-karuan. Ini sudah menjadi kodratnya Allah bahwa langit ini didesain pada saatnya nanti akan hancur berkeping-keping tanpa ada penyebab. Yang cene waktune. Sebagaimana bumi ini didesain oleh Allah juga pada saatnya nanti hancur berkeping-keping. Wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi ini sudah enggak karu-karuan, isinya amburadul, hancur. Ini enggak butuh maka. Kita tinggal nunggu kapannya. Dan pasti sifatnya tidak butuh jawaban. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kodrat Allah. Manusia didesain untuk hancur, kita ini. Maka tidak ada manusia yang kekal kecuali ruh. Ruh itu dibuat untuk ada, tidak hancur. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika Rasulullah ditanya oleh orang-orang kafir, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi, itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kita tahu urusan roh itu hanya urusan-urusan yang partikel, yang kecil-kecil. Itu. Wa idal ardu wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan pasti tunduk. Bumi, langit itu tidak ada yang enggak tunduk kepada Allah. Semua ciptaan Allah sepanjang tidak diberi nafsu, tidak diberi akal, pasti tunduk. Tidak ada yang enggak tunduk. Coba lihat. Semua hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, hutan-hutan, lautan, daratan, bumi, semuanya, kemudian langitnya, tidak ada yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah desain sekian juta tahun pasti akan hamburadul, memang waktunya. Itu sudah kiamat, ya memang waktunya. Nggak bisa lagi diotak-atik lagi. Ini biar nggak cepet kiamat, diginikan, didesain ini, ditambahi ini, nggak bisa manusia. Sebagaimana kita juga
kita ini manusia secara fisik ini didesain untuk ya rusak itu. Jadi mulai kecil, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian habis remaja mulai dewasa, mari dewasa, terus matang usia tua, habis tua renta, habis renta isut, mari ku isut, wis hilang, balik lagi ke tanah lagi. Itu desain kita. Jadi ketika orang sudah usia itu, usia jari wong Jawa itu satu masuk kemambang, di perutnya ibu kemambang, kemudian mijil lahir jadi bayi, kemudian kinanti, masa-masa penantian, mari kita lapo dan usia-usia dilungkas pacaran, terus mari ngono nggak ketemu, golek-golek calon-calon jodoh, jenenge Asmorodono. Habis Asmorodono kemudian mulai kelompok-kelompok iso nyeleng-nyelengi, itu namanya apa? Mari Asmorodono. Mari Asmorodono terus mulai mapan itu loh. Wis duwe bojo, kayak duwe anak, wis kayak kelompok-kelompok duwe omah. Habis Asmorodono itu terus Kambu apa? Apa sih? Iki wong Jawa tapi ora Jawa. Kambu itu sudah berhasil. Begitu sudah berhasil mencapai masa kejayaan, tiba-tiba dia harus ingat terus. Habis itu ada saat-saat di mana sudah mulai megatru, wis mulai pegatan. Kemudian ada masa-masa setelah megatru itu, megatru berarti lah wis mati, ruhnya dengan jasad sudah pisah. Kemudian habis itu menjadi kok lali, pegatru mari ngono. Habis pegatru pucung ya, wis dipocong. Itu. Dan ini masa-masa yang harus kita lewati dari mulai masuk Mampang sampai pocong. Maka semakin desain kita ini, semakin kita mendekati rumah asli kita, ibarat bayi yang sudah siap-siap mau lahir. Jenengan wis ngalami hamil semua kan? Pernah kan ditakoni lek wis songo ngono, wis anu ngangkat mapan. Ya. Bener ya? Bayi itu ketika sudah lahir itu urusan Allah. Ojo diajari ngene lho, lho, cek ndang mapan sirahe ndek iso, ndak bisa. Saman gawe apa? Ya itu sudah waktunya ya waktunya, sudah saatnya. Wis mapan, wis tenang, wis anteng. Terus sirahe wis ndek iso. Iki berarti wis siap-siap pindah alam. Wis tenang, wis mapan, gak obat blas, wis gak pencolotan, gak mumbul-mumbul, gak jejeg-jejeg kan? Kadang kalau seneng peling-peling ndek weteng iki lho. Jare. Nah, lek wis mapan tenang anteng sirahe wis iso, berarti iki wis siap-siap pindah alam. Dari alam weteng ibu, janin sing kemambang, mas kemambang, kemudian mijil. Karena wis mapan. Loh, manusia juga sama. Tidak bisa dipaksa seiring perjalanan usia petang puluh, seket, suwidak, petong puluh itu wis mulai mapan. Koyok bayi sih wis mau mapan dhewe. Jenengan ketika usia sudah mendekati masa-masa harus mapan kembali, pindah ke alamnya, rumah aslinya. Kok mapan dhewe? Jadi dipaksa, nggak bisa. Desain kita semacam itu. Maka kenapa sampai akhirnya ketika manusia
40 hari sebelum meninggal. Iku wis ana kondo-tondo. Dari telinganya, dari matanya, dari lidahnya, dari ngelek iki wis bagi orang-orang tertentu sudah paham wong iki ada sesuatu yang membuat dia koyok duniane wis dunia sudah ndak campur kita. Iki kanggone wong-wong sing atine padha, sing paham. Dan itu penting. Kalau ngerti ngono lek dijak ngomong mati. Nah, itu. Ini alami bawaan. Maka orang-orang tertentu ya itu dilatih rasanya koyo opo, mripate lagi gini kan. Terus telinganya ditarik, kemudian ambil itu rasanya koyo itu ada. Coba jenengan kalau nggak percaya, ada orang-orang yang ketika sudah meninggal kita baru ngeh, iya, jenenge wis mulai isyarat dan dia juga nggak sadar. Contohnya ngomong bisa ngomong enak, ngomong nong bae sing wis mati. Lho iku pengalaman kan? Nggih. Itu. Ini alami. Ya desain kita semacam itu sebagaimana Bani, hati-hati ngomong apa ndak sadar. Itu artinya apa? Ya ketika sudah waktunya memang ya moro mapan-papan dhewe moro siap ya. Nggak bisa apa-apa, gak siap pun juga nggak bisa. Ya sudah, mengikuti mengalir aja. Desain kita memang didesain untuk pindah-pindah alam itu. Gitu. Udah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Maka kalau dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain manusia jauh lebih taat. Makhluk selain manusia jauh lebih taat. Tidak pernah ada yang mangkang. Contohnya apa? Tidak ada namanya air mengalirnya ke, karena Allah desain air itu dari atas ke bawah. Ono lah gara-gara nafsune menungso kepingin gawe air mancur, itu pun balik lagi ke bawah. Maka logika kita ketika nalar kita jalan, tidak ada namanya air itu, tidak manut kodratnya dia untuk selalu mengalir ke bawah. Sebagaimana kita tidak pernah dari kecil besar kemudian tambah besar lagi. Karena ada tahapannya, usia 20, 21. Tidak ada usia itu kudu tambah dhuwur terus. Jenengan dulu ketika lahir paling dawane 50, anggap 50. Baru tambah 2 tahun dadi piro? Dadi swidak 70 kan. Habis itu 10 tahun dadi. Kok jenengan sekarang 40 tahun nek dikalkulasi koyok cilik, dadi piro dhuwure? Ya iso 2 meter, 3 meter. Lek tiap 2 tahun tambah 20 cm umpamanya. Lah saiki wis 40, 20 ping. Nah itu, ya dadi pirang meter. Maka ada saatnya ketika usia 20 bukan ke atas, tapi ya contoh ini. Ke samping kan? Gak iso modot munggah. Ya isone molor, itu pun gak over. Ketika over bermasalah. Karena ada batasannya. Jadi ibarat apa jenenge? Radio transistor, radio FM, iku iso metu channel sing pas itu ketika tepat. Rodok nganan titik ya kemresek. Menungso ya ngono, wala kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah. Silahkan makan apapun. Tapi jangan berlebih. Kengananan ya kemresek, kengirian ya kemresek. Itu. Mengko wong lek gak balance, gak stabil, iki gampang kemresek. Wong senengane kemresek itu berarti atine ora paham gak kemresek itu? Wong kok kemresek kae? Kancane ngaji ngomong dia kemresek. Iku berarti gak kaya radio sing gak pas. Lek di rumah gak jelas wong kemresek kok. Sebagaimana kita makan ukurannya jelas. Tapi kok israf berlebih
ya salah dhewe. Silakan, nggak ada di dalam Al-Quran larangan tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan lauk, tidak boleh makan minyak, tidak boleh makan goreng. Tidak ada, semuanya tidak ada. Boleh sepanjang itu halal. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Kulu makan sing penting halal. Sing penting sumbernya jelas. Gitu kan? Tapi kok iso mangan segoyo gak oleh barang. Gara-gara apa? Wis kakean. Ukurannya wis over. Jangan tambah wong wis over. Ya tadi kemereset itu mah. Berarti enggak jelas. Wong wis gak muat kok sik diisi terus. Makan apa boleh, makan apapun boleh, tidak ada pantangan. Maka pertanyaan saya, ono wong kolesterol tinggi, terus makan goreng-gorengan, boleh nggak? Boleh nggak? Kata siapa? Quran nggak pernah ngomong itu. Gak ono. Dalilnya bukan itu lagi, bukan kulu minat thayyibat, tapi wala tulku bi aidikum ila tahlukati. Tanganmu aja ngrayai gorengan ae, awakmu wis over. Awakmu wis over kolesterolmu, ojo selalu jupoi gorengan. Itu bukan kulu minat thayyibat, tapi apa tadi? Wala tulku bi aidikum ila tahlukati fahsinu. Sing apik carane yo lagi sofer yo aja. Wa adina li rabbiya wa huqqat walidal ardu muddat. Muddat itu artinya dilebarkan, diluaskan. Bahkan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di mahsyar itu semua manusia kumpul jadi satu. Kemudian tiap orang berdiri di hadapan di sebuah tempat yang sama, yang luasnya tidak terbatas. Tiap orang punya tempat sendiri-sendiri sesuai dengan telapak kakinya di mana dia berdiri, nunggu dipanggil satu persatu. Dan pertama kali yang akan ditanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berbanyak sholat kepada Rasulullah dalam rangka apa? Kita bukan siapa-siapa. Tanpa syafaat Rasulullah kita tidak bisa apa-apa. Pakai namanya ini, bangga menjadi umatnya Rasulullah dengan cara mencintai sholawat kepada Rasulullah. Penting. Masih di dalam Quran itu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal hawa imubada'i ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa mungkin lana ma'alaya wa si'al karami. Ini wa idal ardu muddat, itu artinya ketika sudah dihamparkan hilang, gak ono munduke blas. Tidak ada apapun, semuanya tidak ada, yang ada hanya manusia tinggal menunggu, antri, dipanggil satu persatu, namanya hisab. Gitu. Maka kenapa kita disunahkan setiap kali akhir sholat sebelum salam itu membaca doa. Sebelum salam, sadurunge salam, begitu fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Apa ya? Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus salam. Ini doa agar kita diselamatkan dari ahwal yaumil qiyamah. Bahayanya, konjang-anjingnya yang serba ekstrim hari ya Allah alam bisawab. Ada pertanyaan ada? Iya. Terkait uban. Terkait uban. uban. Uban boleh lah dicabut gitu. Boleh. Terus kemarin itu ada orang
Ini disembelih kamu kalau potongan itu ya nopon. Kalau masih 1-2 silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi lek wis ono keinginan biar tidak kelihatan tua kecuali karena ada niat-niat tertentu, tidak boleh. Jadi artinya itu sudah menjadi tanda. Silakan enggak apa-apa. Tapi yang penting orang sengaja aku mau dianggap tua. Cek tetep ketok koyo. Ketika sudah Allah bikin rambutnya full putih, atau separuh, seperempatnya putih kabeh, kok disemar, semir ae, jangan. Oleh disemir tapi ojo nyemir hitam. Kecuali di zaman ketika mau perang Rasulullah yang sudah rambutnya putih-putih disemir ireng kabeh cek ketok gagah. Nah, disemir ae semir sing abang apa kuning apa ijo apa putih. Kan ono sing semir-semir rada semi-semi garangan niku lho. Apa abang ora, abu-abu apa coklat ya ora ya, dadine koyo garangan. Ada lagi. Cukup ya? Gimana? Haji batal itu boleh enggak? Apa-apa? Pertanyaannya. Boleh enggak? Boleh. Haji membatalkan haji itu boleh. Jangan batalkan tapi cari orang yang amanah. Artinya harus orang yang bukan haji. Dia haji itu semata-mata karena ada amanah menghajikan. Artinya orang yang amanah. Berarti golek wong sing gak haji. Suruh haji. Kok diniati iki haji aku dhewe ambek sing tak batali ya ora oleh. Soal urusan dia punya niat apa wallahu a'lam. Yang penting kita sudah niat membatalkan haji, boleh. Salah satu yang boleh untuk dibatalkan namanya haji, itu boleh. Silakan, tapi cari yang amanah. Artinya orang ini benar-benar membatalkan haji kita. Silakan, tidak apa-apa. Tidak ada khilaf antara ulama. Kompak haji badal boleh. Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi enggak? Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al hadan minna wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismillahil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil haqqi man nuzila alaihi al-Fatihah. Amin umurana wa rahmani qulubina wa abdalina wa salam wa afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhra. Inna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jami'na bil afiyati was salam. Allahumma la takun alaina yudika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.